Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Suyek. Kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Melahirkan dalam Kubur. Oke teman-teman, kita langsung ke ceritanya. Cerita ini ditulis oleh Eka Rusdiansyah berdasarkan kisah nyata. "Hei, sudah sore, pulang-pulang," ucap salah satu ibu dari anak-anak yang sedang bermain. "Sebentar lagi, Bu. Kalau nanti azan, kita udahan terus langsung ke masjid," jawab salah satu anak yang sedang bermain. Halaman madrasah tempat mereka menuntut ilmu memang mereka jadikan tempat bermain. Biasanya selepas pulang sekolah agama atau mengaji sampai azan maghrib mereka bermain di tempat itu. Ibu yang sedang hamil tua itu kembali ke rumahnya dengan senyum bahagia karena anaknya tidak lupa dengan kewajibannya. Azan pun berkumandang. "Woi, ayo ke masjid, udah azan." Anak-anak itu berlarian ke masjid. Mereka saling mendahului agar bisa sholat di shaf paling depan. Setelah sholat maghrib selesai, mereka tidak langsung pulang. Mereka melanjutkan dengan mengaji bersama. Mereka dibagi beberapa kelompok, mulai dari yang masih kecil sampai yang sudah dewasa ada di dalam masjid itu. Dan mereka juga hampir setiap hari memenuhi masjid untuk beribadah. Terdengar begitu riuh dari luar masjid. Betapa senangnya hati orang tua mereka melihat anak-anaknya berada di dalam masjid. Setelah mereka selesai mengaji, mereka melanjutkan untuk sholat isya. Setelah itu baru mereka pulang. Di depan masjid sudah ada ibu-ibu dari mereka yang menunggu. "Cep, aku pulang duluan ya," ucap salah seorang anak bernama Ilham kepada temannya Cecep. "Iya Ham, besok pagi aku tunggu di pos ronda ya. Kita berangkat sekolahnya bebarengan sama yang lain juga," timbal Cecep kepada Ilham. Sesampainya di rumah, mereka mengerjakan PR mereka. Jam 9 malam baru mereka tertidur. Ketika azan subuh berkumandang, ada sebagian anak-anak yang ikut orang tuanya sholat di masjid, dan ada juga yang masih tidur. Maklum, masih anak-anak. Pagi menyapa, udara sejuk di perkampungan tepat di kaki gunung. Anak-anak telah berkumpul di pos ronda. Seperti biasa, mereka menunggu temannya sampai semua berkumpul. Lalu mereka berangkat ke sekolah bersama-sama. Ilham ini adalah anak yang terlahir setelah ibunya dinyatakan meninggal dan sudah dimakamkan. Ilham lahir setelah 4 hari ibunya berada di dalam liang lahat. Seperti apa cerita tentang Ilham dan keluarganya? Selanjutnya kita simak cerita Ibu Ilham sebelum melahirkan Ilham, dan seperti apa kisahnya tentang ibunya Ilham yang harus melahirkan Ilham dalam kondisi sudah tidak bernyawa, dan seperti apa cerita atau tanggapan tetangga Ilham tentang semua yang terjadi. "Ibu!" teriak Yani dari halaman rumah ibunya. Kemudian ibunya keluar. "Ada apa Yani? Kenapa kamu menangis?" ucap Ibu Yani, kemudian menggandeng Yani dan membawa masuk. "Mas Gilang, Bu," ucap Yani lirih kepada ibunya. "Ada apa dengan suamimu, Yani?"
Tanya ibunya sambil menyeka air mata Yani. Mas Gilang mengirim surat cerai, Bu. Ucapan Yani membuat ibunya terkejut. Apa Yani? Mas Gilang menceraikan kamu? Tanya ibunya dengan nada sedikit tinggi. Iya, Bu. Kenapa ini harus terjadi, Bu? Kenapa? Yani terus meneteskan air matanya di pelukan ibunya. Sudahlah Yani, mungkin ini sudah takdirmu. Ibu Yani mencoba menenangkan Yani, tapi air mata Yani menetes semakin deras. Ibu tahu, sekarang Yani sedang mengandung dan Yani juga sedang sakit, Bu. Ucap Yani kepada ibunya. Ibu tahu Yani, dan ibu juga sebenarnya tidak ingin kamu menderita seperti ini. Yani terus memeluk ibunya. Sore kian semakin gelap. Adik Yani yang sedang mengajar di madrasah pun akhirnya pulang. Kak Yani, kakak kenapa? Kakak tidak apa-apa, Lis. Kakak sakit. Kalau begitu, Lilis antar ke puskesmas ya, Kak. Tidak, Lis. Terus kakak kenapa menangis? Yani tidak menjawab pertanyaan adiknya. Yani terus menangis dan tangisannya semakin menjadi. Sudah, Lis, Lilis masuk ke kamar, ganti baju, perintah ibunya. Baik, Bu. Lilis menuruti perintah ibunya. Setelah Lilis mengganti baju, Lilis pergi ke dapur dan memasak untuk makan malam. Di dapur, Lilis tak kuasa menahan tangis. Lilis tidak tega melihat kakaknya terus meneteskan air matanya. Selesai memasak, Lilis mengajak ibu dan kakaknya untuk makan. Tapi ibunya menyarankan agar sholat terlebih dahulu karena sudah azan. Mereka pun pergi ke masjid untuk sholat maghrib. Sepulang dari masjid, Yani mengajak Lilis ke rumahnya. Yani akan menginap di rumah ibunya untuk malam itu. Yani membawa beberapa baju dan mengunci semua pintu rumahnya. Ibu Yani yang sudah pulang duluan nampak termenung di lantai beralaskan tikar. Yani menghampiri ibunya, sementara Lilis pergi ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Sudah, Bu, jangan bersedih. Yani tidak mau ibu sakit karena memikirkan Yani. Ibu tidak tega melihat kamu seperti ini, Yani. Seandainya bapak kamu masih ada, mungkin ini semua tidak akan terjadi. Tiba-tiba Lilis datang dan memotong pembicaraan mereka. Sudah, kita makan dulu. Lilis sudah masak makanan kesukaan kakak Yani. Iya, Lis, terima kasih ya. Iya, Kak. Mereka pun menyantap makan malam. Dan setelah makan, mereka sholat isya berjamaah di rumah. Setelah selesai sholat, Yani masuk ke kamar Lilis untuk beristirahat. Diikuti Lilis yang sepertinya sudah sangat lelah karena seharian bekerja dan sorenya harus mengaji di madrasah. Sementara ibu Yani hanya bisa memejamkan mata, tapi tidak bisa tertidur. Ibu, tolong, Bu, teriak Lilis dari kamar. Ibunya terkejut dan segera menghampiri Lilis. Ada apa, Lis? Tanya ibunya kepada Lilis. Tapi belum sempat Lilis menjawab, darah segar mengalir dari mulut Yani. Ibu, Kak Yani, Bu, ucap Lilis diiringi isak tangis. Ibunya yang kaget dengan apa yang telah ia lihat dengan segera keluar rumah. Ibunya berteriak minta tolong.
Tak lama datang tetangga mereka yang bernama Sobri, dan kemudian Sobri masuk. "Ada apa, Bu Halimah?" tanya Sobri ke Ibu Halimah, yaitu ibu dari Lilis dan juga Yani. "Tolong antar saya ke puskesmas, Yani harus segera cepat dibawa ke dokter." Sobri dengan cepat menggendong Yani dan dibawanya ke mobil. Singkat cerita, Yani sudah dibawa ke puskesmas dan sudah ditangani dokter. "Ibu, saya izin pulang dulu. Istri dan anak saya tidak tahu saya mengantar ibu karena tadi saya tidak berpamitan." "Iya Sobri, terima kasih ya." Sobri pulang dengan mobil angkotnya. Sobri adalah seorang sopir angkot yang begitu dekat dengan keluarga Yani. Detik demi detik terus berlalu. Lilis dan Ibu Halimah tengah dilanda kegelisahan, menunggu dokter keluar dari UGD dan berharap membawa kabar baik. Tapi itu hanya angan-angan mereka saja. Setelah hampir 2 jam, dokter yang menangani Yani keluar. "Maaf Bu, anak ibu sudah tiada." Jerit tangis Ibu Halimah seakan terpaksa harus keluar. Lilis segera masuk ke ruang UGD dan melihat kondisi kakaknya. Kakak bangun Kak," ucap Lilis sembari menangis memeluk tubuh Yani. Di luar ruangan, Ibu Halimah tergeletak tak sadarkan diri. Beberapa petugas puskesmas membawa Ibu Halimah ke salah satu ruangan di samping ruang UGD. Beberapa jam sudah Lilis menangis, sementara Ibu Halimah harus mendapatkan perawatan medis karena kondisinya sangat lemah. Sobri datang dengan anak dan istrinya. Ketika mendengar kabar tersebut, Sobri segera kembali ke kampungnya dan memberitahu warga kalau Yani sudah tiada. Keesokan harinya, rumah Ibu Halimah dipenuhi kerabat dan keluarganya. Satu persatu yang melayat terus berdatangan. Jenazah Yani sudah selesai dimandikan dan dikafani. Tiba-tiba saja Gilang, suaminya Yani, datang. Gilang terus-menerus meminta maaf kepada Ibu Halimah sambil memeluk jenazah istrinya. Tapi apa yang bisa Gilang lakukan? Kata maaf tidak akan bisa merubah semuanya. Singkat cerita, jenazah Yani selesai disolatkan dan segera dikebumikan. Sempat ada yang janggal di saat warga menggali liang lahat. Ada cahaya seperti lampu di dalam liang lahat setelah mereka selesai membuat liang lahat untuk Yani. Tapi warga yang melihat tidak bercerita kepada ibunya Yani. Takut nanti ada kata-kata yang membuat Ibu Halimah kembali tersayat. Setelah jenazah dibawa ke makam dan akan dikuburkan, tiba-tiba terdengar suara seperti tangisan bayi. "Kalian dengar itu?" ucap salah satu warga. "Seperti suara bayi," ucapnya lagi. "Tidak ada bayi di sini," teriak Lilis. Setelah itu jenazah Yani dimakamkan, dan setelah acara pemakaman selesai semua warga pun pulang. Hanya ada Ibu Halimah, Lilis, dan Gilang suami Yani. Di saat mereka akan beranjak pulang, tiba-tiba Ibu Halimah melihat seorang kakek tua yang memperhatikan mereka. "Astagfirullah, Bapak sedang apa di situ?" ucap Ibu Halimah kepada kakek tersebut. "Tidak Nak, Abah cuma mau ngasih tahu, sebaiknya selama seminggu ini sering-sering ke makam anak kamu ya Nak." "Untuk apa Bah? Kasihan cucu kamu Nak." Setelah percakapan itu, si kakek pergi entah kemana.
Gilang mencoba mengikutinya, tapi sosok itu cepat sekali jalannya, sehingga Gilang kehilangan jejak. Akhirnya mereka kembali ke rumah dan mempersiapkan untuk acara tahlil. "Gilang, apa kamu akan menikahi wanitamu itu?" "Tidak, Bu, saya tidak akan menikah lagi. Cukup satu wanita yang kusakiti." "Baiklah Gilang." Ibu Halimah kembali ke dapur, menghampiri Lilis dan saudara-saudaranya yang sedang memasak di dapur. Bu Halimah hanya bisa melamun dan menangis. Bu Halimah belum siap kehilangan anaknya. Lilis yang sedari dulu memang sangat dekat dengan Yani juga tak kuasa menahan tangis ketika ia teringat kakaknya. Singkat cerita, acara tahlil telah dimulai. Sore menjelang maghrib acara tahlil baru selesai. Gilang duduk termenung di halaman rumah Ibu Halimah. "Masuk Gilang, sudah mau maghrib, tidak baik berdiam di luar." "Baik Bu, terima kasih. Tapi Gilang sepertinya ingin pulang ke rumah Yani. Apa Ibu mengizinkan malam ini Gilang tidur di rumah Yani?" "Silahkan saja, tapi jangan sendiri ya." "Tidak Bu, nanti saya sama Burhan, anaknya Paman Sandi." "Baik, silahkan kalau begitu." Gilang pun pergi ke rumah almarhum istrinya. Di malam hari, tiba-tiba ia terbangun dan berteriak. Gilang seperti kesakitan dan ketakutan. Gilang melihat sesuatu di kamarnya. Burhan yang sedang tertidur pulas harus terbangun dan melihat Gilang yang sedang menangis sambil memegangi kepalanya. Gilang terus berteriak ampun dan sakit. Burhan yang ketakutan pergi ke rumah Bu Halimah dan menceritakan semuanya. Setelah Burhan bercerita, Lilis dan Bu Halimah ditemani saudaranya yang menginap di rumah Bu Halimah pergi ke rumah Yani untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Setelah mereka sampai, mereka dikejutkan dengan Gilang yang sudah berlumuran darah. Gilang menyayat tangannya dengan pisau dan berteriak, "Maafkan aku Yani, aku salah. "Gilang!" bentak Bu Halimah. Gilang lantas menengok ke arah Bu Halimah dan menatap tajam seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak bisa. Semua terdiam melihat Gilang. Tidak ada yang berani mendekat karena takut terjadi sesuatu yang bisa mencelakakan orang lain. Tiba-tiba Gilang berdiri dan pergi keluar rumah. Burhan mengikuti Gilang, tapi Burhan kehilangan jejak setelah Gilang berlari semakin cepat. Setelah kejadian itu, semua orang mencari Gilang. Bahkan warga sekitar rumah Yani juga ikut mencari, karena mereka mendengar teriakan Gilang dan mereka juga sebetulnya sudah ingin keluar rumah dan melihat kondisi Gilang, tapi mereka takut. Akhirnya warga ikut mencari Gilang sampai pagi pun tiba. Tidak ada satu orang pun yang melihat Gilang. Setelah semua warga kembali dan mereka sibuk dengan pekerjaan mereka, Bu Halimah beserta saudaranya pergi ke makam untuk menabur bunga dan air. Bunga dan air yang memang sudah menjadi tradisi. Kalau sesudah acara tahlil besoknya, pasti menabur bunga dan air yang telah diberi doa. Setelah Bu Halimah sampai di pemakaman, Bu Halimah melihat Gilang tengah menangis dan memeluk kuburan istrinya. Bu Halimah membiarkan Gilang seperti itu. Setelah menabur bunga dan menyiramkan air, Bu Halimah kembali pulang. Gilang yang terus menatap Bu Halimah membuat Lilis ketakutan.
karena yang Lilis lihat bukan Gilang, tapi itu sesosok lelaki yang menyeramkan. Di perjalanan pulang, Lilis pun berkata kepada Bu Halimah, "Bu, apa ibu tidak khawatir dengan kondisi Mas Gilang?" "Khawatir kenapa, Lis? Tangannya penuh luka. Udah gitu pasti dia belum makan, Bu. Kalau nanti dia sakit atau kenapa-napa, sudah, nanti dia juga pulang." Baru saja Bu Halimah menyelesaikan perkataannya, Gilang berlari dari belakang dan memeluk Ibu Halimah. "Ibu, maafkan Gilang, Bu." "Sudah Gilang, sudah. Sekarang kamu pulang ke rumah orang tuamu dan jangan kembali lagi." "Ibu marah." "Ibu ingin tenang. Sekarang kamu pulang, Gilang." Gilang menuruti perintah Bu Halimah dan Gilang pun pulang. Sesampainya di rumah, Bu Halimah kembali menangis karena teringat anaknya. Di samping Bu Halimah, nampak Lilis juga tak kuasa membendung air matanya. Singkat cerita, sore pun tiba. Acara tahlil yang kedua akan dimulai. Warga berdatangan ke rumah Bu Halimah. Tapi ada yang aneh sore itu. Bu Halimah melihat kakek tua yang waktu itu hadir di pemakaman Yani. Bu Halimah menghampirinya dan menanyakan sesuatu padanya. "Abah, sebenarnya Abah itu siapa?" tanya Bu Halimah. "Kamu tidak perlu tahu siapa saya. Saya cuma mau ngasih tahu kalau anak Yani masih hidup." Setelah mendengar kata-kata itu, Bu Halimah kembali termenung dan duduk di kursi teras depan rumah Bu Halimah. Sedikit melamun, dan ketika Bu Halimah tersadar, kakek tua itu sudah tidak ada. "Apa ini halusinasiku saja?" gumamnya dalam hati. Setelah acara tahlilan selesai, Bu Halimah menceritakan semuanya kepada Lilis. Lilis hanya mengiyakan saja. Malam hari ketika Bu Halimah hendak beristirahat, Bu Halimah mendengar suara tangisan bayi. Kemudian ia keluar untuk mencari sumber suara itu. Ketika ia sedang melihat-lihat di sekitar halaman rumahnya, Lilis keluar rumah. "Ibu, apa ibu mendengar suara tangisan bayi?" "Iya, ibu dengar. Tapi ibu cari tidak ada bayi yang di luar. Tetangga kita juga tidak ada yang mempunyai anak bayi." "Apa jangan-jangan benar, Bu?" "Benar apa?" "Yang ibu ceritakan tadi sore." "Tapi tidak mungkin, Lis." "Mungkin, Bu, mungkin. Sekarang ibu masuk ke rumah. Lilis mau mengajak Mang Sobri untuk ke makam Kak Yani. Malam-malam begini. Sudah, ibu masuk saja ya." Bu Halimah kembali masuk ke dalam rumahnya. Sementara Lilis ke rumah Mang Sobri. Kebetulan Mang Sobri belum tidur dan Lilis pun mengajaknya ke makam Yani. Mang Sobri mau dan mereka pergi ke makam Yani. Setelah sampai di pemakaman, "Mang, apa tidak ada yang aneh?" "Ya nggak tahu, Lis." "Ya sudah, Mang Sobri duluan aja." Lilis takut. Mang Sobri dan Lilis mulai memasuki pemakaman. Mereka terus berjalan menyusuri jalan setapak yang gelap. Mereka hanya membawa satu buah santer yang cahayanya juga tidak begitu terang. Di saat mereka sampai di makam Yani, mereka terdiam. Mereka melihat cahaya dari atas makam Yani. Mereka berdua
hanya dapat menyaksikan cahaya itu. Lama diam tanpa kata. Tiba-tiba Lilis bertanya, "Mang, dengar suara enggak?" "Enggak, Lis." Tapi Lilis seperti mendengar suara desahan, Mang. Mungkin Lilis halusinasinya kejauhan. Ih, serius, Mang? Tidak, Lis, tidak ada suara. Ya sudah, Mang, kita pulang saja. Lilis jadi takut ini. Ya sudah, ayo kita pulang, Lis. Mereka berdua pulang. Setelah sampai di halaman rumah Bu Halimah, Mang Sobri pamit pulang ke rumahnya dan Lilis masuk ke dalam rumahnya. Di dalam rumah, Bu Halimah sudah menunggu. "Bagaimana, Lis?" "Tidak ada apa-apa, Bu." "Yakin tidak ada apa-apa?" "Iya, Bu. Tadi Lilis cuma lihat cahaya aja dari makam Kak Yani." "Lalu?" "Tidak ada apa-apa lagi, Bu. Cuma ada suara seperti orang mendesah." "Oh, ya sudah. Kamu bersihkan kaki kamu terus tidur, Lis. Ibu juga mau tidur." "Iya, Bu." Bu Halimah pergi ke kamarnya, sementara Lilis pergi ke kamar mandi untuk membersihkan kakinya yang penuh dengan tanah. Setelah selesai, Lilis masuk ke kamar dan tidur. Tapi baru beberapa jam Lilis tidur, Lilis terbangun karena ada sesuatu yang mengganggu tidurnya. Tok, tok, tok. "Siapa?" teriak Lilis. Tok, 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 tok. "Ya, siapa?" Tidak ada yang menjawab Lilis, tapi ketukan itu semakin keras. Lilis membuka gorden jendela, tapi tidak ada siapa-siapa. Ketika Lilis menyalakan lampu kamarnya dan Lilis kembali membuka gorden, tiba-tiba Lilis berteriak dan berlari ke arah Ibu Halimah. "Ada apa, Lis?" "Bu, Lilis lihat itu di jendela." "Lihat apa, Lis?" "Itu, Bu." "Itu apa?" Lilis menuntun tangan ibunya dan setelah berada di dalam kamar, "Astagfirullah, Lilis." Ibu Halimah terkejut dan berlari keluar rumah karena seumur hidupnya ia baru pertama kali melihat yang seperti itu. Malam itu Lilis tidak bisa tidur. Mereka hanya bisa terduduk di kasur Ibu Halimah. Saudara Bu Halimah yang masih menginap menghampiri mereka. "Ada apa? Kok kalian seperti ketakutan?" "Ah, tidak ada apa-apa kok," jawab Lilis. "Tapi saya mencium bau minyak wangi dari dalam kamar Lilis." "Minyak wangi?" "Iya, Lis, kamu pakai minyak wangi?" "Tidak kok," jawab Lilis. "Ya sudahlah, kalau begitu kita kembali tidur ya." Saudara Bu Halimah pun kembali ke kamar. Tapi ketika mereka melewati kamar Lilis, mereka tiba-tiba berteriak dan berlari kembali ke kamar Ibu Halimah. "Kalian kenapa?" tanya Bu Halimah. Di kamar Lilis ada apa? Ada apa? Yang jelas dong," tegas Bu Halimah. "Ada perempuan mirip dengan Yani." "Hah? Serius?" ucap Lilis, kemudian berlari ke kamarnya. Setelah sampai di kamar, Lilis pun menghampiri sosok itu. "Kak, ini Kak Yani kah?" ucap Lilis kepada sosok itu. "Kak, jawab dong." Sosok itu tidak menjawab. Kemudian sosok wanita itu berbalik dan menatap Lilis. Lilis terkejut karena sosok yang berada di kamar Lilis bukanlah kakak Yani, tapi sosok itu sangat menyeramkan.
"Siapa kamu? Pergi!" teriak Lilis. Sosok itu hanya tersenyum dan hilang begitu saja. Lilis kembali ke kamar ibunya dan Lilis menjelaskan apa yang Lilis lihat itu bukan Ibu Yani. Semua orang terdiam. Tidak ada satu orang pun yang berani keluar dari kamar itu. Singkat cerita, pagi hari Lilis sedang memasak. Hari itu Lilis cuti. Setelah semalam tidak bisa tidur, Lilis kelelahan dan mengantuk. Tapi Lilis tahan kantuknya karena ia harus memasak. Di saat Lilis sedang memasak, di luar terdengar suara orang berteriak, "Bu Halimah! Bu Halimah!" Teriak orang itu. Lilis pun keluar dan ketika ia membuka pintu, ada Mang Udin. "Ada apa, Mang Udin?" "Mamang dengar suara bayi dari makam Yani, Lis." "Memang serius?" "Sumpah atuh, Lis, Mamang teh gak bohong. Tadi Mamang lagi bersihin makam istri Mamang yang di sebelah makam Yani. Terus pas Mamang mau ambil minum, Mamang denger ada suara bayi dan itu jelas banget dari dalam makam Yani." "Ya sudah, Mang Udin tolong ke rumah Pak Ustadz, sama sekalian ke rumah Pak Malik dan Pak Hikam juga ya, Mang." "Iya, Lis." "Ya sudah, Lilis ke makam duluan ya. Kebetulan ibu lagi ke pasar. Jadi nanti tolong kalau ketemu ibu, suruh ibu langsung ke makam saja ya, Mang." "Iya, Lis." Mang Udin berlari ke rumah Pak Ustadz, sedangkan Lilis pergi ke makam. Setelah sampai di makam, Lilis hanya menangis karena betul kata Mang Udin, suara bayi itu dari makam Yani, kakaknya. Sambil menunggu Mang Udin datang, Lilis menggali makam itu dengan cangkul yang ada di atas makam istri Mang Udin. Dengan tangis dan tetesan air mata, Lilis terus menggali makam itu. Setelah hampir setengah jam, Mang Udin datang dengan Pak Ustadz, Malik, dan Pak Hikam. Banyak warga juga yang ikut ke makam. Suara takbir begitu riuh terdengar di pemakaman. Hikam dan Malik menggantikan Lilis membongkar makam Yani. Dan setelah makam itu dibongkar, bayi yang lucu sedang menangis. Lilis membawa bayi itu dan diadzani oleh Pak Ustadz. Sementara suara takbir tak henti mengiringi pengangkatan jenazah Yani. Jenazah Yani harus dibawa kembali ke rumah untuk dimandikan dan disolatkan kembali. Semua warga hanya bisa menangis melihat kuasa Allah yang begitu besar dan indah. Lilis menggendong bayi lucu itu sambil menangis. Lilis benar-benar tidak percaya Allah begitu besar kuasanya. Lilis membawa bayi lucu itu ke bidan setempat. Setelah bayi sampai di bidan, bidan segera mengurus sang bayi dan Lilis pulang ke rumahnya di rumah yang sudah ramai. "Ibu, dedek bayinya, Bu!" teriak Lilis sembari memeluk ibunya yang sedang menangis bahagia. Lilis tidak tahu apa yang terjadi di rumahnya. "Lis, lihat kakakmu sayang," ucap ibunya. "Ada apa, Bu, dengan Kak Yani?" "Lihat saja." Lilis pergi ke halaman belakang, tempat Yani akan dimandikan ulang. Lilis begitu terkejut ketika melihat kakaknya tersenyum. "Loh, kakak masih hidup." Yani hanya tersenyum dan Lilis memeluk Yani begitu erat. Lilis tak menyangka setelah beberapa hari dikubur, kakaknya ternyata masih hidup. Setelah itu, Yani segera dibawa ke dokter untuk diberi perawatan karena kondisinya sangat lemah. Yani ditemani ibunya, sementara Lilis berada di bidan menunggu bayi lucu anaknya Yani. Yang tadinya berduka
kini berbalik menjadi bahagia. Gilang yang mengetahui semua itu datang dan meminta maaf kepada Yani. Singkat cerita, setelah beberapa hari, bayi dan Yani sudah mulai normal kembali dan mereka sudah diperbolehkan untuk pulang. Yani dan Gilang kembali bersama. Kini Gilang berubah lebih dewasa dan lebih peduli terhadap keluarganya. Seiring waktu berlalu, si bayi tumbuh menjadi anak yang pintar dan soleh. Sampai Yani hamil kembali dan Gilang sudah benar-benar berubah. Sekarang anaknya usia berapa, Bu? Sekarang sudah dewasa, 26 tahun lalu. Memang menjadi kenangan yang tidak bisa saya lupakan sampai sekarang. Kuasa Allah ya, Bu. Kita semua tidak menyangka akan seperti itu. Iya betul, dan mohon maaf ceritanya tidak detail soalnya sudah sedikit lupa. Baik, Ibu Lilis tidak apa-apa. Kita yang berterima kasih, Ibu sudah berkenan bercerita di sini. Ibu juga terima kasih diskusi senja membuat Ibu kembali ke masa lalu yang begitu indah. Baik, Bu, terima kasih dan terima kasih. Mohon maaf jika kita semua membuat Ibu menjadi mengingat masa lalu Ibu. Sekali lagi terima kasih, Bu. Sama-sama, pokoknya buat diskusi senja semoga semakin sukses. Amin, amin. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Setelah telepon itu berakhir, akhirnya kita semua tak kuasa menahan tangis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua tidak ada yang tidak mungkin atas ridho Allah. Semua tidak ada yang tidak mungkin atas ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai. Oke teman-teman, sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.